Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita masih membahas mengenai persamaan trigonometri. Nah, adapun tujuan pembelajaran diharapkan setelah pembelajaran ini peserta didik dapat menentukan penyelesaian persamaan trigonometri berbentuk sin px sama dengan A, kemudian nanti persamaan trigonometri bentuk cos px sama dengan A, dan peserta didik dapat menentukan penyelesaian persamaan trigonometri berbentuk tangen px sama dengan A. Nah, adapun hal yang perlu diingat kembali dalam mempelajari persamaan trigonometri khususnya kali ini, yang pertama adalah mengenai persamaan linier ya. Prosesnya langkah-langkah dalam menyelesaikan persamaan linier akan digunakan di dalam menyelesaikan soal-soal ataupun permasalahan yang berkaitan dengan persamaan trigonometri. Nah, yang pertama di sini ada contoh nilai X dari persamaan 2X tambah 1 sama dengan 0 adalah berapa? Jadi berapa nilai X yang memenuhi persamaan tersebut? Nah, caranya seperti apa? Ini merupakan persamaan linier ya, yang berarti pangkat tertinggi dari variabelnya adalah 1. Di sini pangkatnya 1X ya. Nah, 2X tambah 1 sama dengan 0. Caranya seperti apa? Jadi kita sederhanakan bentuknya ini 1 dengan 0. Ini kan sejenis ya, kita kelompokkan. Berarti 2X sama dengan negatif 1. Nah, seperti apa cara mengelompokkannya? Caranya, kedua ruasnya ditambah negatif 1. Ya. Jadi ruas kiri maupun ruas kanan itu semuanya ditambah dengan negatif 1. Jadi 2X tetap positif 1 ditambah negatif 1 sama dengan 0 ya. 0 tambah 2X sama dengan 2X. Kemudian ini 0 dikurang 1 sama dengan negatif 1. Jadi istilah biasanya didengar itu Ibu adalah kalian pindah ruas ya. Jadi sama aja ini. Jadi sebenarnya adalah kedua ruas ditambah dengan suatu bilangan yang sama ya. Kemudian setelah ini 2X sama dengan negatif 1. Di sini kita mencari nilai X-nya ya. Sedangkan di sini koefisien dari variabel X-nya adalah 2. Bagaimana mencari nilai X-nya? Nah, salah satu mencarinya yaitu yang pertama, kita kalikan atau bagi dengan bilangan yang sama ya, kedua ruasnya. Kedua ruasnya dikali maupun dibagi dengan bilangan yang sama. Di sini diketahui koefisiennya 2 ya. Berarti dikali dengan kebalikan dari koefisien ini. Kebalikan dari 2 berapa? Ya benar, kebalikan dari 2 adalah 1/2. Ini kan sama aja dengan 2/1, jadi kebalikannya 1/2. Nah, sekarang kedua ruasnya dikali 1/2. Berarti ruas kiri maupun ruas kanannya semuanya kita kalikan dengan 1/2. Oke, 1/2 dikali 2 sama dengan 1 ya. 1 kali X sama dengan X. Kemudian negatif 1 dikali 1/2 sama dengan negatif 1/2. Jadi hasilnya X-nya sama dengan negatif 1/2. Jadi nilai X yang memenuhi persamaan ini adalah X-nya sama dengan negatif 1/2. Nah, adapun yang perlu kemudian kembali mengingat yaitu materi tentang besar sudut istimewa pada trigonometri. Ini materi di kelas 10 ya. Matematika wajib. Oke, di sini ada sudut 0 derajat sampai 90 derajat. Berarti ini berada di kuadran pertama ya. Ada trigonometri untuk sinus A derajat, kosinus A derajat, tangen A derajat. Kemudian di sini sin 0, masih ada yang ingat? Ya benar, hasilnya 0 ya. Sin 30 sama dengan 1/2. Sin 45
Ya, 1/2 akar 2, sin 60 1/2 akar 3, sin 90 sama dengan 1. Ini cos 0, ini 1, cos 30 1/2 akar 3, cos 45 sama dengan 1/2 akar 2, cos 60 1/2, cos 90 sama dengan 0. Nah, begitu pula dengan tangan. Jadi ini sangat penting dikuasain ya, diingat, karena ini akan digunakan di dalam menyelesaikan soal-soal persamaan trigonometri, khususnya dalam bentuk sin px sama dengan a, dan untuk kosinus maupun tangen. Nah, adapun di kuadran pertama yaitu 120, 135 derajat, 150 derajat, 180 derajat. Nah, yang berarti di sini sin 120 derajat sama dengan 1/2 akar 3. Kemudian cos 180 berarti negatif 1. Oke. Nah, adapun dalam bab trigonometri ini ada 4 ya subbabnya. Namun yang pertama yaitu kita masih pembahasan mengenai persamaan trigonometri. Yang sebelumnya sudah kita pelajarin adalah persamaan trigonometri dasar. Nah, kali ini kita dalam bentuk lain. Ini persamaan trigonometri yang sebelumnya itu bentuknya sin X sama dengan sin A, kemudian cos X sama dengan cos A, tan X sama dengan tan A. Nah, di sini persamaan trigonometri bentuk sin PX sama dengan A, cos PX sama dengan A, tan PX sama dengan A. Nah, ini yang akan kita bahas pertemuan kali ini. Yang ketiga ada lagi persamaan kuadrat trigonometri. Jadi maksudnya di sini bentuk persamaan kuadrat yang mengandung fungsi-fungsi trigonometri, perbandingan trigonometri. Oke. Nah, ini masih mengingat pertemuan sebelumnya bahwa persamaan trigonometri adalah persamaan yang variabelnya itu termuat dalam bentuk trigonometri, atau persamaan yang mengandung perbandingan trigonometri ya, sudut perbandingan trigonometri. Yang mana sudutnya ada dalam bentuk derajat maupun dalam bentuk radian. Oke, contohnya sin X sama dengan 1/2, ini semua merupakan bentuk-bentuk dari persamaan trigonometri. Oke, nah ini persamaan trigonometri dasar yang minggu lalu kita pelajari ya. Jadi untuk persamaan trigonometri dasar ini menggunakan aturan yang ada di sini. Ini dalam bentuk radian, adapun dalam bentuk ini dalam bentuk derajat, adapun dalam bentuk radian ya. Nah, kali ini kita fokus pada, nah ini contoh ya, persamaan trigonometri dasar ya. Contohnya, tentukan penyelesaian cos X sama dengan cos 216. Ada yang masih ingat? Nah, tentunya kita menggunakan aturan kosinus ya. Berarti di sini X-nya sama dengan 216 ditambah K kali 360. Disesuaikan dengan ini. A-nya berarti di sini sebagai 216. Oke, X-nya sama negatif 216 tambah K kali 360. Begitu pula dengan selanjutnya sampai diperoleh nilai penyelesaiannya. Nah, kita masuk pembahasan persamaan trigonometri bentuk sin PX sama dengan A, cos PX sama dengan A, dan tangen PX sama dengan A. Adapun untuk menyelesaikan persamaan trigonometri bentuk ini, kita dapat melakukannya terlebih dahulu yaitu dengan cara mengubah bentuk persamaan trigonometri ini nanti menjadi bentuk persamaan trigonometri sederhana atau trigonometri dasar. Yang tadi kan sin X sama dengan sin A. Berarti kita ubah dulu ke bentuk seperti itu. Persamaan trigonometri dasar. Nah, langsung saja kita ke contoh. Yang pertama, tentukan himpunan penyelesaian
sin 3x sama dengan 1/2 akar 3. Untuk X-nya ini berada di interval 0 sampai 360 derajat. Ya. Penyelesaiannya. Jadi langkah pertama, jika bentuknya seperti ini, sin 3x sama dengan 1/2 akar 3. Jadi ini konstan ya. Jadi kita ubah dulu ke dalam bentuk persamaan trigonometri dasar, yaitu tadi sin x sama dengan sin A. Nah, kita ubah seperti ini ke dalam bentuk sin x sama dengan sin A. Jadi kita sama dengan perbandingan sinus ya. Ini sin 3x sama dengan 1/2 akar 3 itu sama dengan sin berapa? Jadi sin berapa yang hasilnya itu 1/2 akar 3. Ya berapa? Ada yang masih ingat tadi? Yang sudut-sudut istimewa. Ya benar, sin 60. Jadi sin 60 ini sama dengan 1/2 akar 3. Jadi yang pertama dengan yang kedua ini senilai ya, tidak merubah. Nah, setelah bentuknya kita udah ubah ke bentuk persamaan dasarnya, yang ini ya, langkah selanjutnya sama, yaitu kita gunakan aturan yang ada. Berarti X-nya sama dengan A derajat. Di sini X ya. Di sini 3X, berarti 3X sama dengan A-nya di sini sebagai 60 derajat ditambah K dikali 360. Kemudian yang kedua, di sini X, di sini 3X ya. Berarti 3X sama dengan 180 dikurang 60. Ya, tadi A-nya kan 60. Ditambah K dikali 360. K ini adalah bilangan bulat. Nah, di sini X ya, sedangkan di sini 3X. Nah, kita gunakan yang cara yang pertama tadi, yang bagaimana menyelesaikan persamaan linier. Itulah gunanya, karena kita pakai dalam menyelesaikan soal-soal persamaan trigonometri. Nah, 3X, kita cari X-nya ya. Yang kita sederhanakan dulu ini. 180 dikurang 60 sama dengan 120 ya. Nah, di sini X. Berarti di sini kita bagi atau kali 1/3 ya, kali dengan kebalikannya. Jadi dikali atau dibagi dengan bilangan yang sama, boleh. Di sini kita bagi 3. 3 dibagi 3 sama dengan 1 ya. 1 kali X sama dengan X. Jika ruas kirinya dibagi dengan suatu bilangan, ruas kanannya juga harus dibagi dengan suatu bilangan. Karena persamaan ini harus seimbang tetap ya. Berarti ini kita bagi 3 juga. 60 bagi 3 sama dengan 20. Kemudian ini K dikali 360. 360 dibagi 3 sama dengan 120. Benar ya. K dikali 120. Selanjutnya, ini berarti dibagi 3 juga. 120 dibagi 3, 40. 360 dibagi 3, 120. Oke. Nah, setelah itu kita cari nilai K-nya. Untuk K sama dengan 0, berarti kita substitusikan K-nya sama dengan 0 ke persamaan ini, ke K-nya ya. Kita ganti K-nya jadi 0. Jadi 20 ditambah K-nya tadi 0 dikali 120. Nah, ya. 0 dikali 120 berapa? 0 ya. Berapapun suatu bilangan dikalikan 0, itu hasilnya sama dengan 0 ya. Berapapun bilangan, 0 dikali 1 miliar tetap 0. 0 kali negatif 2, 0 ya. 0 dikali 120 ini sama dengan 0 ya. 0 ditambah 20 sama dengan 20 tentunya. Kemudian, untuk K sama dengan 1. X-nya berarti kita ganti K-nya jadi 1 di sini ya. X sama dengan 20, K-nya 1 dikali 120 sama dengan 140. Ini perhitungan biasa ya, 1 kali 120, 120 ditambah 20 sama dengan 140. Untuk K sama dengan 2.
Jadi kita ganti K-nya sama dengan 2. 2 kali 120, 240, ditambah 20, 260. Oke, selanjutnya. Nah, gimana caranya kita berhenti pada K berapa kita berhenti dalam menyelesaikannya? Nah, kita lihat di sini batasnya kan dari 0 sampai 360. Nah, kita ambil nilai yang memenuhi pada interval ini 0 sampai 360 derajat. Di sini kita peroleh 20 derajat. 20 derajat ini memenuhi interval ini, berarti berada di antara ini. Masuk. 140 masih masuk. 260 masih masuk. Sekarang kita coba K sama dengan 3. X-nya kita ganti 3, K-nya ya kita ganti 3. 3 dikali 120 itu sudah sama dengan 360. Ditambah lagi 20, berarti artinya sudah di atas 360, tentunya tidak memenuhi ya. Ini sama dengan 380. Ini adalah untuk yang pertama, X sama dengan 20 ditambah K dikali 120 derajat. Yang kedua adalah X sama dengan 40 derajat ditambah K dikali 120 derajat. Sama untuk K sama dengan 0, berarti diperoleh hasilnya 40 ya. Jadi kita ganti K-nya di sini jadi 0. 0 kali 120, 0 ditambah 40 sama dengan 40. K sama dengan 1, sama langkah selanjutnya diperoleh 160. K sama dengan 2, 280. K sama dengan 3, diperoleh 400. Nah, ini tadi memenuhi, kemudian 140 memenuhi, ini tidak ya. Nah, kemudian ini 40 memenuhi ya, masih berada di interval ini. 160 memenuhi, 280 memenuhi, 400 sudah tidak karena dia batasnya ada sampai 360. Berarti jadi himpunan penyelesaiannya adalah 20, 40 derajat, 180 derajat, 140 derajat, 160 derajat, 260 dan 280. Jadi dalam menyatakan suatu himpunan penyelesaian ini dalam bentuk kurung kerawa yang anggotanya didaftarkan mulai dari yang kecil sampai terbesar ya, diurutkan 20, 40, 140, 160. Oke, diharapkan sampai sini udah paham ya. Kita akan lanjut ke soal berikutnya. Contoh, tentukan himpunan penyelesaian cos 4x tambah 1 sama dengan 0 untuk x-nya ini berada di antara 0 sampai 270. Jadi x-nya kurang dari atau sama dengan 0. X-nya lebih dari atau sama dengan 0 dan x-nya kurang dari atau sama dengan 270. Nah, yang pertama sebelumnya ini kan bentuknya sin x sama dengan 1/2 akar 3 ya. Sedangkan di sini cos 4x tambah 1 sama dengan 0. Caranya kita kelompokkan dulu ini 1 dengan 0. Berarti cos 4x sama dengan negatif 1 ya. Ini pindah ke sini negatif 1. Oke. Kemudian kita bentuk yang ini kan bentuknya cos px sama dengan A ya. Berarti A-nya negatif 1. Nah, kita ubah ke bentuk persamaan trigonometri dasar. Nah, cos X sama dengan cos A. Berarti cos 4X sama dengan cos berapa yang hasilnya negatif 1? Cos berapa yang hasilnya negatif 1? Ayo, kira-kira berapa? Cos 180 derajat ya. Nah, setelah ini sudah kita ubah ke dalam bentuk persamaan trigonometri dasar. Jika seperti ini, berarti kita gunakan ketentuan yang ada ya untuk kosinus sendiri. X-nya, berarti di sini 4X ya, sama dengan A. A-nya di sini 180, berarti
180 derajat ditambah K kali 360. Yang kedua, 4X sama dengan negatif. Ya, negatif 180 tambah K 360. Selalu kita sederhanakan ya di sini. Berarti di sini X-nya. Kenapa di sini X ya? Kita sederhanakan seperti ini. Berarti ini dibagi 4. 4 bagi 4 1, kemudian 180 dibagi 4 45. 360 dibagi 4 sama dengan 90. Begitu pula dengan ini. Semuanya kedua ruasnya kita bagi 4 sehingga diperoleh X sama dengan 45 derajat ditambah K dikali 90 derajat. Kita cari untuk K sama dengan 0. Kita tinggal ganti K-nya jadi 0 ya di sini. 0 kali 90 0 tambah 45 sama dengan 45. Ini masuk memenuhi pada interval ini ya. X sama dengan 1, kita ganti K-nya sama dengan 1, kita ganti K-nya jadi 1, sehingga diperoleh hasilnya 135 derajat. 135 derajat ternyata masih berada pada interval ini, berarti memenuhi ya. K sama dengan 2, ganti K sama dengan 2, hasilnya 225 derajat. Jadi ini Ibu yakin kalian sudah bisa semua ya. Di sini ini ada perhitungan biasa perkalian 2 kali 90, 180 ditambah 45, 225. 225 memenuhi tidak? Iya, memenuhi ya. K sama dengan 3. Kita coba lagi ya. 3 kali 90 ini sama dengan 270 ya. 270. Ditambah 45. 315. Tidak memenuhi ya, karena di luar batas ininya, intervalnya. Untuk yang kedua, K sama dengan 0 diperoleh negatif 45, K sama dengan 1 diperoleh 45, K sama dengan 2 itu diperoleh 135. Nah, negatif 45 ini memenuhi tidak? Tidak ya, karena di sini X-nya ini lebih dari atau sama dengan 0. Sedangkan negatif 45 ini di luar dari ini ya batasnya ya. Ini K sama dengan 3 memenuhi 315 tidak ya. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah kita urutkan nih 45, 135, 225. Walaupun di sini ada ya, keduanya sama, cukup satu saja dituliskan ya. 45 di sini 45 satu kali aja. Oke. Nah, selanjutnya tentukan himpunan penyelesaian akar 3 dikurang 3 tangen 2X dikurang 30 derajat sama dengan 0. Nah, di sini bentuk yang berbeda ya. Yang pertama sebelumnya kan. Jadi kita buat di sini di ruas kanannya itu konstan dulu ya. Berarti yang ini sama dengan akar 3 sama dengan 3 dikali tangen 2X dikurang 30. Jadi tan ini kita pindah ruaskan di ruas kanan ya. Ini kan negatif berarti jadi positif. Nah, 3 dikali tangan ini satu kesatuan karena dia perkalian ya, komutatif. Nah, di sini 3 dikali tan 2X dikurang 30 sama dengan akar 3. Jadi yang ini sama yang itu ini sama aja ya. Hanya bertukar tempat tapi tidak mengurangi nilainya. Artinya ekivalen masih sama ya. Yang di sebelah ini tukar tempat. Oke. Sehingga bentuknya tan PX sama dengan A. Jadi A-nya di sini tan aja ya. Sedangkan di sini ada koefisien 3. Berarti harus kita sederhanakan lagi. Berapa kira-kira supaya di sini tan itu kan 1 depannya sini ya. Sedangkan di sini 3, berarti kita bagi 3. Jadi atau kita kalikan dengan kebalikannya yaitu 1/3.
1/3 kali 3 itu sama dengan 1. Boleh juga 3 bagi 3 sama dengan 1 ya. Tinggal tan 2x dikurang 30 derajat. Kemudian di ruas kanannya dikali 1/3. Berarti 1/3 akar 3. Oke. Nah, kita setelah bentuk seperti ini, bentuknya sama-sama ya, tan px sama dengan a. Nah, kemudian kita ubah ke bentuk persamaan trigonometri dasar dengan ketentuan yang ada. Jadi, tan berapa? Ini tetap ya, tan 2x dikurang 30. Tan berapa hasilnya? 1/3 akar 3. Berapa? Tan 30 derajat. Nah, itulah tadi perlunya kalian mengingat kembali mengenai sudut-sudut istimewa pada trigonometri, pada perbandingan trigonometri ya. Jadi tan berapa yang hasilnya 1/3 akar 3. Oke, setelah sudah bentuknya sederhana, tan x sama dengan tan A, berarti kita pakai ketentuan yang ada ya, aturan yang ada. Di sini x, sini x, berarti di sini 2x dikurang 30 sama dengan A. A-nya di sini 30 ya, 30 derajat ditambah K dikali 360. Di sini adalah X, kita sederhanakan yang di ruas kirinya. Negatif 30 derajat, ini ada yang kurang ya penulisannya. Nanti bisa ditambahkan sendiri, di sini negatif 30 derajat ya. Negatif 30 derajat ini sejenis dengan 30 derajat ya. Ini jenis enggak? Tidak ya, ini karena ini ada K-nya, perkalian. Ini satu kesatuan. Ini 2x sama dengan 30 ditambah 30. Jadi kita kedua ruasnya kita jumlahkan 30 atau seperti bahasa kalian itu pindah ruas ya. Jadi negatif jadi positif 30 ditambah 30 ini tetap dari yang pertama yang di atas sebelumnya ya, tetap. Kemudian kita sederhanakan 30 tambah 30 sama dengan 60 ditambah K dikali 180. Kita mau cari nilai X-nya, berarti dibagi 2 ya. 2 bagi 2, 1 ya, 1X. Jika ruas kiri dibagi 2, tentunya ruas kanan harus dibagi 2. Jadi harus adil kanan dan kirinya. 60 dibagi 2, 30. K kali 180 dibagi 2 sama dengan 9K 90 ya. Ini sudah sederhana ya. Tinggal kita cari nilai K-nya. Untuk K sama dengan 0, berarti perhitungannya sama, tinggal kita ganti K-nya ini jadi 0 ya. 0. Diperoleh 30. Memenuhi ya. Kalian selalu perhatikan intervalnya. Di sini dari 0 sampai 360 derajat. Berarti ini memenuhi. K sama dengan 1, diperoleh 120, memenuhi. K sama dengan 2, 210. 2 kali 90, 180, tambah 30, ya, 210. K sama dengan 3, 300. Masih masuk nggak ini? Nah, ya, masih ya. Masih memenuhi persamaan tersebut. K sama dengan 4. 4 kali 90, 360. Ditambah 30, 390. Ternyata di luar dari batas ini. Interval ya, tidak memenuhi. Jadi, himpunan penyelesaiannya adalah 30 derajat, 120 derajat, 210 derajat, dan 300 derajat. Nah, itu saja untuk pembahasan mengenai persamaan trigonometri kali ini. Semoga mudah dipahami dan dimengerti. Jika ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Bisa melalui WhatsApp Ibu ya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.